Jenis dan pembentukan identitas. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Di sana kita menemukan dua kata yang menjadi frase, yakni jati dan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang. Padanan kata jati diri adalah identitas. Jadi, identitas dan jati diri akan digunakan secara bergantian untuk merujuk pada pengertian yang sama. Setidaknya ada dua pendapat besar tentang bagaimana identitas itu terbentuk. Pertama, ada yang beranggapan bahwa identitas itu given atau terberi. Identitas dalam pandangan kelompok ini merupakan suatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau sebuah grup. Seseorang yang dilahirkan memiliki ciri fisik tertentu, seperti berkulit putih, berwarna biru, rambut keriting, adalah contoh tentang bagaimana kita memahami identitas dalam diri sebagai suatu yang alamiah. Kedua, identitas yang dipahami sebagai hasil dari sebuah desain rekayasa. Bangunan identitas seperti ini bisa dilakukan dalam persinggungannya dengan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lainnya. Berbeda hal dengan identitas yang secara alamiah melekat pada diri manusia. Identitas atau jati diri dalam pengertian ini terlahir sebagai hasil interaksi sosial antar individu atau antar kelompok. Jati diri sebuah bangsa adalah contoh bagaimana identitas itu dirumuskan, bukan diberikan secara natural. Identitas individu kalanya bersifat alamiah, tapi juga bisa melekat karena hasil interaksi dengan individu ke kelompok lain. Begitu juga identitas kelompok. Ada identitas yang berasal dari sebuah interaksi dengan kelompok luar dirinya, serta jati diri yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian mengenai 4 tipe jati diri tersebut. Identitas individu yang alami. Saat ada bayi yang baru lahir, pertama-tama yang kita kenali tentu saja ciri-ciri fisiknya, warna kulit, jenis rambut, golongan darah, mata, hidung, dan sebagainya. Ciri fisik seperti ini bisa kita sebut sebagai karakter atau identitas yang bersifat genetis. Ada identitas fisik yang secara alamiah, membedakan dirinya dengan saudara kembarnya itu. Di luar karakter fisik, identitas individu juga bisa berasal dari aspek yang bersifat psikis. Kita mengenali seseorang karena sifatnya yang penyabar atau peramah. Namun, pada saat yang sama, kita bisa mengenali seseorang dengan karakter-karakter tersebut. Identitas individu yang terbentuk secara sosial. Selain karakter yang terbentuk secara alamiah, kita bisa mengenali jati diri seseorang ataupun individu karena hasil pergumulannya dengan mereka yang ada di luar identitas diri itu terbentuk bisa karena pekerjaan, peran dalam masyarakat, jabatan di pemerintahan, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah dalam hal pekerjaan. Seseorang menjadi guru karena ia menjalankan tugasnya untuk mengajar dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Peserta didik adalah murid-murid yang diajar, menerima pengetahuan serta belajar bersama dengan guru. Peserta didik adalah jati diri yang tercipta karena seseorang datang ke sekolah dan mendaftarkan diri untuk menjadi murid di sekolah tertentu. Identitas kelompok yang alami. Ada juga identitas yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok. Jadi dalam suatu kelompok, ada individu-individu yang menjadi anggotanya dan memiliki ciri yang sama. Istilah ras atau race dalam bahasa Inggris. Ras digunakan untuk mengelompokkan manusia atas dasar lokasi-lokasi geografis, warna kulit serta bawaan fisiologisnya seperti warna kulit, rambut, dan tulang. Ada banyak yang berpendapat tentang penggolongan ras ini. Salah satunya adalah penggolongan ras dalam 5 kelompok besar, yaitu ras Kaukasoid, ras Mongoloid,
ras Ethiopia yang kemudian dinamakan ras Negroid, ras Indian, dan ras Melayu. Identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Jati diri sebuah kelompok juga bisa terbangun karena ciptaan, seperti halnya identitas individu yang terbentuk karena interaksi mereka secara sosial. Begitu pula halnya identitas kelompok. Mereka yang suka sepak bola pasti mengenal banyak nama klub atau kesebelasan. Bangsa dan negara adalah sebuah kelompok sosial. Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing, begitupun juga negara. Dasar, simbol, bahasa, lagu kebangsaan, serta warna bendera menjadi salah satu penanda sebuah negara. Sebagai kelompok negara juga terbentuk secara sosial. Negara Indonesia dibentuk atas dasar perjuangan rakyatnya, baik yang dilakukan melalui berbagai medan pertempuran maupun upaya diplomasi di meja perundingan. Pancasila identitas bangsa Indonesia. Meski Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidato Pancasila pada 1 Juni 1945, tetapi 5 dasar tersebut bukanlah identitas presiden. Pertama saja, tanpa Pancasila tidak ada Indonesia, begitupun sebaliknya identitas Indonesia adalah Pancasila. Keduanya seperti dua sisi mata uang. Dari mana Pancasila itu berasal? Seperti berulang kali disampaikan Insinyur Soekarno, dirinya bukanlah penemu Pancasila, ia hanya menggali Pancasila bumi Nusantara. Sebagai bangsa berciri Pancasila, maka sikap, pikiran, dan tindakan manusia Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai Pancasila selesai sebagai jargon tetapi tidak terimplementasi dalam sikap dan perbuatan. Di pulau buangan yang sepi tidak berkawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya merenung di bawah pohon kaju. Ketika itu datanglah ilham yang diturunkan oleh Tuhan mengenai 5 dasar filsafah hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan apa yang ku kerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya, dan keluarlah aku dengan 5 butir mutiara yang indah. Wakil Presiden kita pertama Muhammad Hatta telah mengingatkan bagaimana kita memaknai Pancasila. Hal tersebut ia sampaikan melalui pidato pada peringatan Hari Pancasila 1 Juni 1977 di Gedung Kebanggaan Nasional Jakarta. Pancasila, Bung Hatta mengatakan, tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, karena tidak demikian berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Bung Hatta menambahkan, Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Hatta 1978,21. Pancasila bibir saja itu berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Sejak 5 Juli 1959, negara kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan dengan rumus Pancasila yang tertera di dalamnya berlaku lagi, tetapi seperti dikatakan tadi, ideologi dan tujuan negara tidak berubah. Perubahan dalam pembukaan hanya memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pedoman yang mempertajam tujuan negara. Pancasila adalah identitas yang digali dari kreativitas serta kekayaan nilai bumi Indonesia. Pancasila adalah nilai yang hidup sebagai jati diri bangsa. Pada sebuah bangsa yang menjemuk Pancasila adalah jawaban yang tepat sebagai
Jati diri sejarah bahasa Indonesia adalah kisah tentang sebuah negara yang menjemuk keberagaman tidak bisa ikut ingkari sebagai fakta sosialis sekaligus sebagai kenyataan alami yang memang demikian adanya Pancasila kemudian membingkainya dan sekaligus memayungi keberagaman tersebut. Masyarakat yang berbeda latar belakang agama, etnis atau suku bisa hidup dalam bingkai